ditunjuk selaku koordinator di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Sedang berada dalam dua krisis, ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Di dalam menerima ini investasi yang cerdas, investasi agar bisa mengelola dunia yang di sini juga Menteri Paripurna dengan Menteri Daya. Ini juga ada pemula Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru menghadirkan model pengelolaan perwakafan produktif melalui sentra ekonomi berbasis wakaf. Wakaf yang kita sebut ada sedekah namanya, ada hibah namanya, ada hadiah namanya, ada wasiat, ada waris. Sedekah itu dibagi, ada sedekah sunat, itu disebut yang infak selama ini, kasih uang 1.000, uang 2.000. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah wajib itu zakat. Jadi orang-orang tertentu mengeluarkan harta-harta tertentu, diterima oleh orang-orang tertentu, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Zakat fitrah itu kan tertentu diberikan. Yang menerima juga ditentukan, itu namanya sedekah wajib. Lalu ada namanya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu yang disebut dengan wakaf. Jadi saya sebagai ketua Basnas sebenarnya adalah orang yang berkewajiban untuk mengelola sedekah wajib zakat. Nah, sebagai ketua BWI itu mengelola sedekah jariyah. Itu takkan habis-habis pahalanya selagi barang itu ada. Jadi kalau kita bersedekah jariyah wakaf, selagi ada harta itu, maka dia mengalirlah pahalanya. Maka sedekah jariyah itu mesti harta yang diberikan itu yang tahan lama. Buah-buahan itu wakafkan dalam bentuk uang. Nah, itu bisa. Tapi kalau sedekah sunat bisa dengan buah-buahan. Karena bisa habis sebentar. Itu sedekah sunat, sedekah wajib, dan sedekah jariyah. Kayak begini itu ada ketentuannya. Sedangkan sedekah jariyah tidak ada ketentuannya. Siapa saja bisa, mau yang miskin, mau yang kaya, bisa saja, sedikit banyak tidak ada masalah. Itu disebut dengan sedekah jariyah dan pahalanya sampai hari kiamat mengalir. Kenapa? Karena kewajiban yang menerima sedekah jariyah itu mempertahankan harta itu sampai kiamat. Jadi kalau ada orang yang berwakaf, kami di Kota Pekanbaru rapat apa yang kita lakukan untuk memproduktifkan harta wakaf ini. Karena Kota Pekanbaru ini adalah kurang, itu tanggung jawab nazir, dan itu diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Beda dengan zakat. Adik, kalau zakat kita terima, kita tidak boleh mempernak 8 dan tak boleh ditunda-tunda sebenarnya. Nah, cuman di peraturan Basnas itu diberi waktu setahun. Jadi kalau terima uang di Basnas wajib mendistribusikannya selambat-lambatnya setahun. Jadi kalau kita terima 7 miliar setahun, 7 miliar itu harus habis dalam tahun itu. Jadi Pak Wali, saya sudah kirimkan tadi data ke WA Pak Wali. Untuk tahun ini kita sudah mendistribusikan untuk penerima zakat itu lebih kurang 7.000. Kedai itu syaratnya memang begini, mereka tidak termasuk kategori orang kaya, dia masuk kategori kurang berdaya. Kedai harus milik dia, punya tempatnya, kedai memproduktifkannya. Jadi kalau ada nazir diberikan harta wakaf tidak memproduktifkannya, nazir itu salah. Saya beberapa kali ditawarkan harta wakaf oleh orang pada saya menolaknya. Ada yang mewakafkan 2-3 hektar tanah ke saya, Pak, ini saya wakafkan Bapak, tolong dibangun sekolah di atas itu. Saya menolak, karena saya tidak mampu nanti memproduktifkannya. Ada yang bahkan 12 hektar berikan ke saya untuk diproduktifkan. Saya tidak sanggup kasih ke situ. Karena menjadi kewajiban saya kalau menerima harta wakaf zakat itu ada peruntukan 8 orang, tidak bisa keluar dari itu. Maka wakaf ini hebat nih. Jadi kalau seandainya Indonesia sekarang membuat gerakan wakaf itu luar biasa membantu pemerintah. Maksud saya itu, jadi wakaf ini
Berbeda dengan kawan-kawan pengelola wakaf yang lain. Kalau kawan yang lain pengelola wakafnya buat rumah sakit, buat sekolah, itu mungkin diperlukan di situ. Jadi kalau ada orang buat sekolah di kabupaten lain, karena memang sekolahnya kurang. Kalau baru sekolahnya banyak. Mau buat rumah sakit, seberapa betul kami mampu buat rumah sakit, dan rumah sakit hebat-hebat dan besar-besar. Apalagi yang kurang di Pekanbaru ini. Kecuali kita ingin menguasai pasar. Jadi bersama SPM nanti kita kuasai dengan dinas koperasi. Ya. Saya di tempat-tempat strategis, walaupun tanahnya tidak terlalu luas. Lalu kalau nanti tanah itu ada, apa yang paling cepat memberikan penghasilan atau produktivitasnya tinggi? Nah, mungkin perkebunan di situ. Tanah sedikit, paling-paling berapa meter? 20 kali 30 berapa? Apa yang paling produktif di tempat yang strategis itu? Tanah itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, harus diproduktifkan. Rapat kami bersama di BW itu, kita buat kedai di situ, kita buat usaha di situ, sehingga nanti maju. Asal kurang-kurangnya, cepat-cepatlah tuh Pak kemana? Kok buatin buat gedung-gedung barunya masih. Itu nanti dikelola secara profesional dan harus beruntung. Keuntungannya itulah nanti yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM, membantu dan segala macamnya dari bisnis itu. Jadi harus bisnis dikelola secara profesional, harus menguntungkan. Berbeda dengan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyukseskan Gerakan Indonesia Berwakaf, Provinsi Berwakaf, dan Pekanbaru Berwakaf, saya mewakafkan 3 bulan gaji saya ke depan. Dan saya juga mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru, ASN dan juga non-ASN, untuk mari kita berwakaf secara cerdas, kita berinvestasi untuk dunia dan akhirat kita. Bagi yang THL, kami menyarankan minimal 50.000, ASN minimal 100.000. Kita menanam kebaikan bagi pada masyarakat peserta berwakaf di tengah kesulitan ini, akan mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf Anda, investasi akhirat Anda yang akan membawa Anda ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.